Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan terbesar yang harus kita syukuri tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa berpuasa, bisa melaksanakan taraweh, bisa melaksanakan sahur. Semoga apa-apa yang kita upayakan, apa-apa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Ada sebuah fenomena yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, fenomena yang bisa kita lihat dengan mata-mata kita, yaitu tentang masalah kematian. Nasihat ini akan ana sampaikan kepada orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin, dan kepada orang-orang yang sakit maupun yang sembuh atau yang sehat. Dan nasihat ini juga berlaku kepada para pemimpin dan masyarakat, dan kepada orang-orang yang cerdas maupun tidak cerdas, orang yang lalai maupun orang yang taat, anak-anak kecil ataupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Saudaraku, ingatlah bahwasannya kehidupan dunia ini akan segera berakhir. Kita akan meninggalkannya. Ada batas waktu di mana kita akan meninggalkan semua yang kita miliki. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita kumpulkan, baik dari rumah mewah, pasangan hidup, pakaian yang kita miliki yang branded, ataupun pernak-pernik dan perlengkapan, semuanya akan kita tinggalkan. Itu adalah hal yang pasti, kita akan meninggalkan semuanya. Sebagaimana dalam sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u isnan wa yabqa wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalih fayarji'u ahluhu wa maluhu fayabqa amaluh. Ya, kalau anak Adam atau seorang mayit mati, akan bersamanya, akan mengikuti 3 hal. Yang pertama adalah, yang akan mengikuti dirinya adalah hartanya. Harta, kemudian keluarganya, kemudian amalnya. Dan yang tersisa adalah 2 yang akan kembali pulang, yaitu yang pertama adalah keluarganya. Secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, dia tidak akan pernah dan mau untuk tetap menginap di kuburan suaminya. Dan secinta-cintanya, sesayang-sayangnya, seromantis-romantisnya sang suami, dia tidak akan pernah mau tetap tinggal di kuburan istrinya. Dia akan pulang dan akan meninggalkan sang istri. Kemudian ini juga berlaku kepada seorang orang tua, kepada anaknya, dan anak kepada orang tuanya, kepada teman dan teman-teman kita, dan juga berlaku kepada atasan dan bawahannya. Mereka semua akan meninggalkan kita sendiri. Mereka semua akan pulang meninggalkan kita. Kemudian harta, semewah apapun harta kita, secanggih apapun mobil kita, itu hanya akan berada di pagar kuburan saja. Selebihnya dia akan dibawa pulang dan menjadi harta warisan. Yang tersisa hanya amal kita. Amal yang selama ini kita lalaikan. Mikrofon masjid dengan lantangnya, dengan kerasnya mengumandangkan panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo kita menuju kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih berlalai-lalai, tidak bergegas untuk menyambut panggilan tersebut. Kemudian banyak di antara kita menyia-nyiakan dan membiarkan shaf pertama di masjid, ya.
dia menunggu sampai akhirnya dia disolati di saf pertama tersebut karena dia mati. Kemudian Al-Quran semua sebagai hiasan saja, ya, sebagai buat berbangga-bangga dengan kertasnya dan sampulnya, dengan penerbitnya yang terkenal, dan dengan bestsellernya yang dijual di pasar-pasar. Semuanya tidak berfungsi lagi. Al-Quran itu berubah jadi fungsinya, tidak berfungsi sebagai ayat-ayat Allah dan sebagai pengingat yang harus dibaca dan sebagai peringatan yang harus dicamkan dan sebagai prinsip hidup yang harus dipegang. Semuanya kita lalaikan, semuanya kita tinggalkan. Ramadan membawa begitu banyak ampunan, tapi kita tinggalkan, kita lakukan hal-hal yang buruk, kita lakukan hal-hal yang sia-sia, yang sama sekali tidak bermanfaat bagi diri kita dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan seakan-akan kita tidak menginginkan ampunan Allah, tidak menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang miskin mengetuk-ngetuk mobil kita, di kaca mobil kita mengetuk-ngetuknya, dan ada orang miskin di sebelah rumah kita yang kelaparan mengelurkan tangannya, lalu syaitan membisikkan kepada kita, dia masih muda, dia masih kuat, lalu kita mengiyakan bisikan syaitan tersebut, kemudian kita tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Orang tua pun kita lupakan karena kita jabatan sudah naik, kemudian kita punya harta yang melimpah, punya pasangan hidup yang cantik, punya istri yang cantik dan jelita, kemudian punya anak-anak yang banyak sehingga orang tua di kampung dilupakan. Telepon pun hanya sekali dalam setahun. Semuanya dilupakan. Tidak lagi ada yang namanya kejar pahala, kejar surganya kedua orang tua. Padahal para salafus soleh menangis terisak-isak ketika salah seorang di antara kedua orang tuanya meninggal. Kemudian murid-muridnya bertanya, kenapa engkau menangis? Kemudian, sungguh telah tertutup satu pintu surgaku. Allahu Akbar. Tinggal sisa satu, yang akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingatkan kita, mengingatkan kita tentang hari pulang ini. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akan mati dan akan dikembalikan kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Berhati-hatilah, bertakwalah, kemudian renungilah. Kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan balasan, untuk diberikan laporan apa-apa yang telah kita kerjakan, dan Allah sama sekali tidak akan pernah menzolimi para hambanya. Saudaraku yang seiman, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada juga masanya kita akan dikembalikan kepada Allah dan tidak akan bisa jiwa-jiwa yang lainnya membantu jiwa yang lainnya, memberikan syafaat, tebusan, dan tidak akan sama sekali ditolong ketika itu. Saudaraku, ketika kita tahu kita tidak akan bisa menolong orang-orang kita, karena kita tahu amal saja yang bisa membuat diri kita selamat dari azab Allah, amal saja yang bisa membuat diri kita itu kembali kepada Allah, dan itulah bekal-bekal yang akan kita bawa. Kenapa kita meremehkan? Kenapa kita tidak memperdulikan? Kenapa kita melalaikan semua amalan-amalan itu? Terkhusus ketika kita di bulan Ramadan, kita harus tingkatkan diri, perbanyaklah ingat kematian dan pemutus kelezatan, karena itu bisa menjadi senjata dan amunisi agar kita kembali semangat untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua yang berjiwa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cepat atau lambat, apa-apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Dan ketahuilah, cuma amal yang akan tersisa, yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekalah dengan amalan yang baik, maksimalkan diri dan jadikan pecutan agar kita senantiasa bisa memfokuskan dan memaksimalkan pada bulan Ramadan ini. Ingat, orang-orang yang berada di sisi kita telah mati dan mereka semua itu ingin
bisa berpuasa, ingin bisa qiyamul lail. Lalu kenapa kita yang masih diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah tidak mengambil atau memaksimalkan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita semua agar bisa memaksimalkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.